Dinar lupa untuk lepas ininya, maskernya. Shalom teman-teman di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali Kak Dinar di hari Minggu ini bisa menemani teman-teman untuk bersama-sama bersekolah minggu. Ya, kita bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu ajak juga Mama Papa untuk menemani teman-teman semua supaya teman-teman lebih semangat dan lebih ceria ketika mengikuti sekolah minggu ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, mau minta pimpinan dari Tuhan supaya sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh senantiasa memelihara. Tuhan boleh memberikan kami kasih dan berkat. Kami tahu Tuhan, di saat corona ini melanda, kami belum bisa pergi ke gereja. Bahkan kegiatan-kegiatan kami harus tunda. Tapi Tuhan akan memberikan semangat, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kami. Dan saat ini kami ingin bersekolah minggu. Berkati kami, berikan kami semangat supaya kami terus dapat memuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Loh, ada yang bilang bosen, capek. Wah, kayaknya memang banyak ya yang sudah capek dengan kegiatan online. Kak Dinar tahu, biar teman-teman bisa bersemangat lagi. Gimana kalau kita mau puji Tuhan? Ya, kita mau puji Tuhan apa? Kita mau pujikan satu lagu. Lagunya adalah Burung Pipit yang Kecil. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oke? Nah teman-teman, terlebih diriku juga dikasihi Tuhan.
Di tengah pandemi ini mungkin kita merasa bahwa oh Tuhan di mana toh? Kok tak cari tidak ada. Aku sudah berdoa, aku sudah rajin loh beribadah, rajin baca Alkitab. Tapi kenapa kok corona ini tidak berhenti-berhenti? Nah teman-teman, jangan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada loh. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan ada bersama dengan kita. Lewat apa? Lewat kehadiran orang tua kita gitu ya. Lewat kehadiran orang-orang yang berjuang dengan begitu gigihnya supaya pandemi ini lekas usai. Tuhan ada bersama dengan kita, ya kan? Tuhan ada dan senantiasa memelihara kita. Sama seperti tadi burung pipit yang kecil, ya kan? Yang terbang di langit itu Tuhan pelihara kok. Terlebih kita, Tuhan pasti juga akan pelihara kita. Nah teman-teman, Kak Dinar mau ajak satu lagu lagi untuk kita nyanyikan ya. Teman-teman pasti tahu, aku gereja, kau pun gereja. Nah tunggu, biar lebih seru kita mau bersama-sama nyanyikan lagu ini sambil kita pakai gerakan loh ya. Kita dengerin dan nyanyikan bersama pujian ini. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya yang di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Wah, ternyata Kak Dinar tidak sendirian hari ini. Kak Dinar ditemani oleh Thomas. Wah, ada Thomas. Thomas tadi ngikutin sekolah minggu kan? Oh, tentu dong. Thomas ngikutin sekolah minggu dari tadi. BTW, bajunya Thomas kayaknya baru ya teman-teman. Gimana ya? Enggak kok, ini bajunya lama. Baru nih. Kelihatannya keren banget nih. Modis sekali ya teman-teman. Kak Dinar ini bisa aja. Kak, ngomong-ngomong, hari ini kita mau dengar firman apa? Sama-sama kita mau berdoa dulu ya Thomas. Kita mau minta pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan buka telinga dan hati kami, supaya kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu di hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, cerita minggu ini adalah bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Yaitu kita memiliki semangat untuk terus mencintai Tuhan dengan terus beribadah pada Tuhan.
Thomas dan teman-teman, kita membaca satu bagian Alkitab yuk. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, itu dia firman kita hari ini. Nah, teman-teman dan Thomas, Kak Dina mau tanya, apa sih yang paling teman-teman dan Thomas rindukan ketika berada di dalam gereja? Wah, kalau Thomas ya rindu main bareng sama teman-teman. Oh, kalau ya teman-teman yang lain seperti apa? Gitu ya. Oh, ada lagi Kak Dinar. Oh, Thomas sudah kangen juga ketemu sama Pak Pendeta. Ada Pak Pendeta Mungki, ada Pak Pendeta Lukman, ada Bu Pendeta Lani, dan Bu Pendeta Erni. Ya, itu juga bisa sih ya, gitu. Wah, sudah 1 tahun lebih loh Thomas tidak ketemu sama mereka. Rasanya itu kangen banget. Nah, kalau berbicara kangen, itu juga sama yang dimiliki oleh perasaan Daud dan juga orang Israel. Karena kala itu, nih Thomas dan teman-teman, ketika orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka ingin beribadah kepada Tuhan, mereka harus pergi ke bait Allah. Dan letak tempat tinggal mereka dengan bait Allah itu cukup jauh. Ya, jadi mereka harus menempuh perjalanan sampai berhari-hari. Makanya tidak heran kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, pergi ke rumah Allah atau di dalam bait Allah itu merupakan sebuah cita-cita dan juga kerinduan setiap orang Yahudi. Ya, karena jaraknya yang jauh. Wah, itu sama juga dong dengan kita sekarang. Kita nggak bisa pergi ke gereja karena ada pandemi. Betul ya. Tapi kalau sekarang kan gereja sudah ada banyak nih, ya kan? Ada yang namanya GKI, ada yang namanya GKJ. Ada apa lagi tuh Mas? Ada GPIB, ada GBI. Ada banyak gereja. Di Solo loh Kak, ada banyak gerejanya. Ada banyak gerejanya. Tapi tuh Mas dan teman-teman, di tengah pandemi ini ternyata banyak orang loh yang justru tidak mau pergi ke gereja. Karena online, ngapain sih online? Dahlah aku males. Wah, itu mah sama. Thomas juga kayak gitu. Aduh, jadi malu aku. Oh, Thomas gitu ya? Iya, tapi kayaknya Thomas ya tahu kok itu perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika Kak Dinar ingetin, ya Thomas kayaknya mau juga belajar untuk terus bersemangat. Nah, iya. Betul, bagus sekali. Sama seperti Daud di dalam Mazmur yang kita baca tadi. Daud mengatakan di dalam Mazmur bahwa ia itu menginginkan berada di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ia mendapatkan sebuah keteduhan. Ia mendapatkan sebuah kedamaian. Ia mendapatkan kenyamanan ketika ia berada di gereja. Ya, berada di bait Allah. Loh, kenapa Kak? Si Daud bersembunyi karena takut ya? Enggak, bukan gitu Thomas dan teman-teman. Daud merasa bahwa ketika dia mendapatkan berbagai macam serangan dan ketika itu dia sadar dan ia pergi ke bait Allah, di situ dia mendapatkan keteduhan. Seperti ia dibukakan pikirannya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di dalam bait Allah Daud menemukan ada kedamaian. Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu hadir secara nyata. Wah, betul loh Kak. Di tengah pandemi ini, Thomas merasa kayak Tuhan itu jauh. Kayak nggak kerasa gitu loh. Loh, padahal Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Ya, Tuhan itu selalu ada kok bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita kok teman-teman. Ya, Tuhan selalu ada lewat kasih yang diberikan oleh papa mama, lewat orang-orang di sekitar kita. Itulah bukti bahwa kasihnya Tuhan itu masih ada bersama dengan kita.
Nah, teman-teman, kalau kita mau, mari kita belajar. Kita hari ini, minggu ini diajak untuk mencintai Tuhan dengan kita terus datang beribadah pada Tuhan. Kita ini saat ini adalah gereja-gereja kecil, Thomas. Oh, gimana itu maksudnya Kak Dinar? Ya, kita saat ini adalah gereja-gereja kecil ya, lewat persekutuan di dalam keluarga. Gereja itu artinya adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya. Jadi ketika ada orang percaya, disitulah Tuhan hadir ya. Jadi bisa dikatakan keluarga itu gereja kecil. Betul, Thomas, dan ada Kak Dinar. Ketika kita beribadah ya, kita menjadi gereja, kita menjadi persekutuan orang-orang percaya. Itu bukan berarti bahwa ketika besok pandemi sudah selesai, terus teman-teman tidak datang ke gereja nih. Wah, bukan gitu ya Kak? Ya bukan gitu. Meskipun besok pandemi sudah selesai, ya kita terus harus datang ke gereja. Kita harus bersekutu bersama. Gereja menjadi tempat persekutuan orang-orang yang percaya ya. Banyak keluarga-keluarga berkumpul, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan disitulah kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Oh gitu ya Kak Dinar. Jadi kita tidak boleh malas, dan kalau pandemi sudah usai kita tetap harus datang ke gereja. Iya, itu kita harus datang ke gereja. Supaya apa? Supaya kita terus bisa bersama-sama bersekutu. Kita sama-sama boleh menguatkan gitu ya. Kan gereja itu terdiri dari banyak orang, banyak etnis, banyak golongan, dan di situ kita bersama-sama merayakan cinta kasihnya Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Oke deh, jadi Kak Dinar, kesimpulannya cerita hari ini kita harus belajar untuk mencintai Tuhan dengan ibadah sungguh-sungguh meskipun online ya. Betul, kita harus beribadah secara sungguh-sungguh meskipun online. Tidak boleh malas-malesan, tidak boleh menunda-nunda, harus penuh dengan semangat. Itu yang harus kita lakukan. Janji ya Thomas dan teman-teman? Oke, janji. Biar kita menjadi anak-anak yang baik, tumbuh dan punya iman yang kuat. Betul kan Kak Dinar? Betul. Oke teman-teman, begitu cerita kita di minggu ini. Oke, kita sekarang mau melanjutkan ibadah ini dengan bersama-sama memberikan persembahan kita. Yuk. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita aktivitas.
Nah, ini dia alat dan bahannya. Yang pertama, kita mau membuat gedung gereja dengan menggunakan kertas. Untuk polanya sudah Kak Dinar siapkan di kolom deskripsi di YouTube. Oke, nanti di print supaya teman-teman bisa mengikuti pola yang ada. Ada yang harus digunting, ada yang harus ditekuk, dan ada dilem. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah ada lem dan juga ada gunting. Oke, kita mulai. Sudah tergunting semua dengan rapi. Nah, sekarang teman-teman harus ikuti polanya. Ada beberapa bagian yang harus ditekuk nih ya, seperti ini. Harus ditekuk seperti ini ke dalam. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman bisa saksikan ya. Ini sudah ada beberapa pola yang Kak Dinar tekuk dan juga sudah siapkan. Ada beberapa bagian yang harus dilem. Kita mulai dari gedung gerejanya dulu ya. Kita lem dulu. Nah, Kak Dinar menggunakan cotton bud untuk bagian lem supaya tangan Kak Dinar tidak kotor. Nah, yang bagian putih-putih ini teman-teman harus kasih lem. Nggak usah banyak-banyak ya. Oh iya, kalau teman-teman merasa kesulitan, bisa minta tolong Bapak Ibu atau Papa Mama atau siapapun yang di rumah ya, supaya pekerjaannya rapi. Nah, nih gedung gerejanya sudah jadi. Nah, jangan lupa dikasih tekuk-tekukan seperti ini. Kita tempel. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita lem bagian terakhir, yaitu di bagian tubuh. Ini kan ada bagian yang tercetak warnanya agak pudar gitu ya. Nah, ini harus kita satukan, ikuti sesuai dengan pola yang ada. Nih, kemudian tempelkan bagian ini di bagian sini. Yuk. Dan tara, gedung gereja kita sudah jadi. Hampir mirip dengan gedung YKH kita kan? Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah memberikan persembahan dan melakukan aktivitas. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Kak Dinar mau bersama-sama mendoakan buat kita semua. Oke teman-teman, kita mau lipat tangan dan tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah boleh memberkati kami dan menjaga kami selama ibadah sekolah minggu ini. Kami berdoa biarlah kami tetap memiliki semangat untuk terus mencintai Tuhan. Dengan kami beribadah dengan kesungguhan hati, tidak main-main, tidak guyon sendiri, tapi terus fokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Tuhan, sekarang kami mau mengakhiri sekolah minggu ini. Berkati kami di dalam 1 minggu ke depan. Di tengah segala sesuatu yang kami harus lakukan online, biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam namamu, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Nah teman-teman, demikianlah sekolah minggu kita di minggu ini. Terima kasih buat Mama dan Papa yang sudah menemani teman-teman bersekolah minggu. Dan jangan lupa buat melakukan aktivitas ya. Jangan lupa untuk posting juga tadi aktivitasnya ya. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Sebagai penutup dari sekolah minggu ini, bersama-sama kita akan pujikan satu pujian di rumah saja. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita pujikan di rumah saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, Mama
menyembah Tuhan.